Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasyana Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Leni Fadia dari kelas reguler D dengan NIM 2203111064. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan huruf miring. Nah, untuk penggunaan huruf miring ini ada 3 syarat. Yang pertama itu, huruf miring digunakan, untuk menuliskan atau menjelaskan judul, baik itu judul buku, judul album, judul lakon, judul acara televisi, dan juga media massa yang dikutip, dalam tulisan, termasuk juga ke dalam daftar pustaka. Contohnya itu seperti, film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Nah, jadi kata Habibie dan Ainunnya itu, ditulis menggunakan huruf miring karena itu merupakan salah satu contoh dari judul film. Nah, yang kedua itu huruf miring digunakan untuk mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya itu, seperti dalam bab ini tidak menjelaskan tanda baca. Nah, jadi kata tidak itu ditulis menggunakan huruf miring karena menegaskan bahwa dalam bab ini tidak menjelaskan tanda baca gitu. Jadi dalam kalimat tersebut menegaskan bahwa tidak menjelaskan tanda baca begitu. Selanjutnya itu ada huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau mengungkapkan kata dalam bahasa asing, ataupun bahasa daerah. Nah, contohnya itu seperti, Andi mengucapkan Happy New Year kepada temannya. Nah, pada kata Happy New Year itu, dibuat cetak miring karena itu merupakan unsur serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, begitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi, untuk penggunaan huruf miring ini ada pengecualiannya. Yang pertama itu, eee, nama diri atau nama orang. Jadi untuk nama orang tidak dituliskan menggunakan huruf miring. Nah, selain itu untuk nama lembaga, nama organisasi, nama merek dagang itu juga tidak dituliskan menggunakan huruf miring. Walaupun menggunakan bahasa asing, tapi kalau dia nama lembaga, nama organisasi, merek dagang itu tetap tidak dituliskan menggunakan huruf miring. Nah, untuk naskah naskah tulis tangan, untuk naskah tulis tangan biasanya tulisan huruf miring ini ditandai dengan garis bawah satu. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai huruf tebal. Nah, jadi huruf tebal itu digunakan untuk yang pertama itu huruf tebal itu ada yang digunakan untuk menegaskan kembali huruf yang bercetak miring. Contohnya itu seperti kata Ramadan. Nah, jadi dalam kata Ramadan itu ada huruf D dan H. Itu dibuat cetak tebal karena untuk menegaskan bahwa D dan H itu tidak terdapat pada kamus bahasa Indonesia gitu, teman-teman. Nah, kemudian itu ada huruf tebal digunakan untuk mmm, awal karangan gitu, teman-teman. Yang pertama itu seperti bab atau subbab. Contohnya itu seperti bab 1 pendahuluan, terus ada misalnya latar belakang masalah, tujuan masalah gitu. Terus bab 2 seperti itu. Itu biasanya yang kata bab 1 pendahuluan itu ditulis dengan cetak tebal, terus latar belakang masalahnya juga ditulis dengan cetak tebal. Nah, untuk naskah tulis tangan, biasanya cetak tebal ini ditandai dengan, garis bawah 2 gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai huruf miring dan huruf cetak tebal itu, teman. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.